Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang sedang mendampingi anak-anak belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan. Hari ini Ibu Rahayu akan menemani anak-anak untuk belajar kembali pada tema 2 bermain di lingkungan, subtema 2 bermain di rumah teman pembelajaran kelima. Untuk mengawalinya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak juga jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah sedikit membahas mengenai bermain di rumah teman. Kita juga sudah belajar tentang wujud benda gas. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai tabel perkalian. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Anak-anak sudah siap? Tetap semangat dong walaupun belajar di rumah. Anak-anak sudah pernah bermain ke rumah teman kan? Entah itu untuk belajar ataupun untuk bermain bersama. Nah, bagaimana sih sikap anak-anak ketika bermain di rumah teman? Ya, pastinya anak-anak menjaga sopan santun, juga menghormati orang-orang yang ada di rumah tersebut, ikut menaati peraturan yang ada di rumah tersebut, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar lagi nih tentang bagaimana sih sikap yang baik ketika kita bermain di rumah teman. Nah, di sini Ibu mempunyai teks percakapan antara Benny, Udin, dan Ibu. Anak-anak simak dengan baik ya. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama-sama. Benny mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu." Ibu membukakan pintu. "Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk." Benny, "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu." Ibu, "Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan." "Udin, ini Benny sudah datang." Udin, "Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang?" Benny, "Baiklah, ayo." Benny dan Udin, "Ibu, kami berangkat dulu ya." Ibu, "Benny tidak mau minum dulu." Benny, "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." Ibu, "Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya." Benny dan Udin, "Iya, Bu," sambil menyalami ibu. Anak-anak setelah menyimak teks percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin tadi, apakah anak-anak mengetahui isi dari cerita tersebut? Ya, betul. Ini cerita tentang Udin dan Benny yang akan main ke rumah Edo. Nah, tapi mereka minta izin dulu ke ibu, seperti itu. Nah, anak-anak dari teks tadi, apakah anak-anak mengetahui bagaimana cara Benny bertamu? Ya, betul. Benny mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam, kemudian menanyakan apakah ada Benny, dan menunggu dengan sopan. Kemudian, bagaimana sih sikap Benny tadi? Nah, tentu saja sikap Benny tadi sangat baik. Kemudian, apa sih yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Ya, betul sekali. Mereka berpamitan terlebih dahulu kepada ibu. Nah, anak-anak harus mencontoh sikap Benny tadi ya, kalau anak-anak bermain ke rumah teman. Selanjutnya,
Ibu akan membacakan sebuah teks yang berjudul kegunaan benda. Anak-anak simak dengan seksama. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda, ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak sudah menyimak teks mengenai kegunaan benda. Selanjutnya, anak-anak cobalah menceritakan kembali apa isi dari teks yang tadi sudah anak-anak simak. Bisa diceritakan kembali ke orang tua atau saudara yang ada di rumah. Selamat mencoba. Amatilah gambar benda-benda berikut. Di sini ada benda-benda yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Tugas anak-anak hari ini yang pertama adalah melengkapi tabel berikut ini dengan nama-nama benda yang tadi sudah anak-anak perhatikan. Nama bendanya ditulis, kemudian wujudnya ditulis, apakah itu benda padat, cair, ataupun gas. Kemudian ditulis di buku tulis, lalu difotokan dan dikirim ke Bu Rahayu ya. Baik, kita lanjut ya. Anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini kira-kira? Ya, betul. Ini adalah gambar Benny dan teman-temannya sudah selesai bermain di rumah Edo. Nah, mereka akan pulang nih. Kemudian mereka pamitan dengan keluarga Edo. Apakah anak-anak kalau selesai bermain di rumah teman melakukan hal seperti Benny dan teman-teman? Berpamitan kepada keluarganya. Wah, pasti pintar-pintar ya anak ibu. Setelah selesai bermain dan akan pulang ke rumah, anak-anak harus berpamitan kepada teman-teman dan juga orang tuanya. Tugas selanjutnya adalah anak-anak akan melengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Pengumpulannya sama dengan tugas yang pertama ya. Ditulis di buku, kemudian difotokan dan dikirim ke nomor Bu Rahayu. Jadi hari ini ada 2 tugas, yaitu tabel mengenai benda-benda tadi dan tabel sikap. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, betul. Kita sudah belajar yang pertama tadi kita menyimak bersama teks percakapan antara Udin, Benny, dan Ibu. Kemudian kita juga sudah menyimak mengenai teks kegunaan benda. Ya, anak-anak juga sudah bercerita kan? Tadi menceritakan kembali isi teks tersebut. Kemudian kita sudah
mengamati gambar tadi ketika berpamitan ya. Kita sudah tahu cara berpamitan yang benar. Nah, tugas-tugas tadi jangan lupa untuk dikerjakan juga ya. Nah, kalau sudah, mari kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak bisa membaca kembali dan belajar kembali materi yang sudah Bu Rahayu sampaikan tadi di buku tema 2, subtema 2 pembelajaran kelima. Anak-anak juga jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan. Kemudian jangan lupa untuk jaga kesehatan juga, tetap belajar. Kemudian juga jangan lupa tetap semangat. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa seperti biasa. Anak-anak silahkan berdoa. Berdoa dapat dicukupkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak belajar pada pagi hari ini.